Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Pekanbaru akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Bersama saya Puji Resiningsi dari SD ITA Biru. Saya Enia Sisrita dari SMP Negeri 14 Pekanbaru. Saya Elia Misisri dari SMA 1 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eni, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Baiklah Ibu Eni dan Bu Puji, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coaching, saya sebagai observer akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Pada coaching hari ini saya akan mengamati dan menilai apakah coach, ya Bu Eni, apakah coach sudah melakukan coachingnya sesuai dengan alur kita. Kemudian saya juga akan mengamati dan menilai apakah coach sudah memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachingnya. Serta juga saya akan mengamati dan menilai bagaimana coach menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh coachnya. Nah, di dalam coaching ini juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan, prinsip proses kreatif, dan prinsip memaksimalkan potensi. Nah, ada beberapa pertanyaan lagi terhadap coach. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Eni kembangkan dalam coaching hari ini? Dalam coaching hari ini, kompetensi yang saya harapkan, saya harus mendengar aktif dan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Baik, selanjutnya indikator yang bagaimana yang Ibu Eni inginkan terhadap coach Ibu Eni? Indikator yang saya harapkan, saya ingin coach saya dapat menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi. Baik, karena kita sudah sepakat apa yang akan diamati dan dinilai, langsung saja kita melanjutkan pada proses coachingnya. Ya Bu Eni, Bu Puji? Oke, baik. Gimana Bu Puji? Alhamdulillah baik nih Bu, sedikit ada problem nih. Apa itu? Mau sharing sama Ibu terkait proses pembelajaran saya di dalam kelas. Oh iya, berat masalahnya? Ya, lumayan lah ya, nggak berat sekali. Lumayan lah Apa ya, masalahnya, Bu? karena mengganggu hati dan pikiran saya sebenarnya, itu aja sih. Ini mengenai pembelajaran diferensiasi nih Bu, kemarin saya baru menerapkan pembelajaran diferensiasi di dalam kelas. Dan saya mencoba menerapkan sesuai kaidah yang sudah diterapkan di pembelajaran diferensiasi, dan saya membagi kelompok sesuai dengan bakat dan minat anak di dalam kelas. Tetapi dalam proses pembelajaran ini saya merasa di dalam kelas kurang kondusif. Anak-anak malah beribut, bercerita, main lari sana sini karena mereka kepo, pengen tahu tugas dari kelompok lain. Dan ketika proses pembelajaran itu kan saya menampilkan video dalam infografis itu kan Bu, mereka itu pertamanya diam, tapi langsung mencoba lari ke depan gitu kan. Tidak seperti biasanya. Kalau sebiasanya malah menurut saya mereka duduk tenang di dalam kelas, tapi ketika saya menerapkan pembelajaran diferensiasi malah kok nampaknya kurang kondusif kelas saya. Itu membuat saya apakah saya salah dalam langkah strategi saya, atau bagaimana itu masalah yang saya punya Bu? Kalau nanti setelah kita berdiskusi tentang masalah Bu Puji, apa yang Ibu Puji harapkan dari percakapan kita nanti? Harapannya nanti saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa mengkondusifkan anak-anak saya di dalam kelas, terutama yaitu kemarin karena dalam
kondisi pembelajaran diferensiasi. Mungkin kedepannya saat pembelajaran diferensiasi saya terapkan kembali di dalam kelas, anak-anak bisa tertib mengikuti pembelajaran saya. Bagus itu Bu Puji, soalnya pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang kita maksudnya baru bagi kita. Sebenarnya sebelumnya kita udah melakukan, tapi bagi kita kan mungkin itu baru dalam strateginya gitu kan. Kalau diperkirakan anak-anak Bu Puji yang ada di dalam kelas itu di level berapa kira-kira mereka? Kalau rentang level 1 sampai 10 sekarang mungkin kayaknya di rentang 5 lah di sekolah itu. Terus Bu Puji mengharapkan rentang berapa mereka? 8 lah, paling tidak 8 sampai 9 lah. Bagus. Semangat ya Bu Puji, kita harus mendapatkan. Kalau sekarang di angka berapa tadi? Di angka 5, jadi Bu Puji harus mengharapkan di angka 8. Apa yang Ibu Puji butuhkan untuk mencapaikan tujuan Bu Puji tersebut? Untuk mencapai tujuan tersebut, mungkin ya Bu, ini yang ada di pikiran saya mengubah strategi pembelajaran saya, tetap menerapkan pembelajaran diferensiasi, tapi mungkin lebih mempersiapkannya dari awal, mungkin per-asesmennya nantinya. Kira-kira Bu Puji untuk mencapai tujuan tersebut apa yang Bu Puji lakukan nantinya? Yang bisa saya lakukan nantinya mengubah asesmen saya di awal sebelum pembelajaran. Saya mungkin akan membuat pra-asesmen dan pertanyaan pemantik, karena sebelumnya ketika saya membagi kelompok saya hanya mengira-ngira bakat siswa atau kemampuan siswa. Jadi mungkin itu yang membuat saya kurang kondusif di dalam kelas. Bagus. Kira-kira kapan rencana tujuan untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan? Insya Allah minggu depan Bu, hari Senin nanti, kan sekarang hari Kamis, besok saya coba sharing atau berkolaborasi dengan teman saya, dan saya akan melaksanakan itu di hari Senin. Iya, baiklah, lebih cepat lebih baik ya Bu Puji. Terus strateginya juga sudah bagus. Saya rasa apa yang akan Ibu Puji rencanakan dan tujuannya semua semoga tercapai. Dari sepanjang obrolan kita tadi ini, apa yang sudah Ibu Puji rasakan sekarang ini? Saya merasa lega, ternyata saya mempunyai solusi sebenarnya ya Bu. Tinggal bagaimana saya memikirkan kembali, bagaimana saya merefleksi lagi. Ternyata saya ada solusinya sendiri, hanya saja saya mungkin kurang pede sebelum cerita dengan orang lain gitu. Jadi mungkin inilah karena diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi itu kita merasa baru gitu ya. Tapi bagus Bu Puji, semua yang langkah-langkah Bu Puji yang sudah Bu Puji ambil itu udah bagus. Baiklah Bu Puji, saya juga mendukung sepenuhnya apa yang Bu Puji lakukan, strategi yang Bu Puji lakukan, tujuannya semoga tercapai. Semoga apa yang kita rencanakan, apa yang kita lakukan, semoga hendaknya tercapai. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Semangat tetap Bu Puji ya. Baik Bu Eni, bagaimana proses coaching yang sudah Bu Eni lakukan tadi terhadap coaching Bu Eni, Bu Puji? Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan alhamdulillah coach juga sudah merasa lega apa yang sudah disampaikannya dengan kita, dan saya juga udah, pokoknya alhamdulillah banget dia juga mendapatkan solusi. Ya. Terus apa saja yang sudah Ibu dapatkan terkait dengan indikator yang Ibu inginkan pada proses coaching itu? Saya sudah berhasil menggunakan alur tirta dan membimbing coaching untuk menemukan pemecahan permasalahannya. Oh iya Bu, benar sekali Bu. Begitu juga dari hasil pengamatan dan penilaian saya tadi itu Bu Eni sebagai coach sudah melakukannya berdasarkan alur tirta. Di situ tadi sudah tergambar Bu Eni menanyakan tujuan, terus sudah ada identifikasi terhadap masalahnya, kemudian bagaimana rencana aksi dari si coach sudah tergambar juga,
Kemudian juga sudah tergambar tanggung jawab yang diminta terhadap koci terhadap rencana aksinya. Selain dari itu juga sudah teramati bagi saya Bu Eni sudah fokus terhadap kocinya. Kemudian sudah mendengarkan aktif tanggapan-tanggapan dari koci. Mudah-mudahan Bu Eni dapat melakukan coaching untuk selanjutnya lebih baik lagi dari ini. Nah, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu dalami pada proses coaching? Untuk kedepannya mudah-mudahan akan lebih mendalami lagi alur tirta sehingga dapat melakukan coaching dengan alur yang lebih baik lagi. Alhamdulillah ya Bu Eni, Ya, selesai terima proses kasih, coaching Bu, kita. atas Semoga pengamatan. selanjutnya kita bisa belajar dan menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bu Eli. Ya, terima kasih Bu Eni, sama-sama. Assalamualaikum Bu Eli dan Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Puji. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan coaching ya. Ya. Oke, sebelum melakukan coaching, ini coachnya Bu Eli dan coachnya Bu Eni. Sebelum melakukan coaching, sebagai awal, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Eli dan diskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Saya juga akan mengamati dan menilai coach serta coachee sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai alur tirta, serta bagaimana Ibu nanti memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana nanti coachee menanggapinya pertanyaan tersebut. Dan nanti juga Bu Eli sebagai coach jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama kemitraan, terus kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik Bu Eli, yang pertama yang akan saya tanyakan, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Bu Puji, hari ini saya akan mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke, pertanyaan kedua, indikator apa yang ingin Ibu perdalam untuk coaching hari ini? Saya ingin menuntun coachee saya dalam menemukan langkah-langkah untuk pemecahan masalah beliau. Baik, mungkin itu saja pertanyaan saya di awal. Silakan Bu Eli dan Bu Eni melakukan coaching. Baik Bu Puji. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu Eli. Apa kabar Bu Eni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tapi kalau saya lihat seperti ada yang Bu Eni pikirkan. Itulah Bu Eli, makanya saya mencari Bu Eli dari semalam. Iya, iya. Kita ketemuannya misalnya hari ini. Ada yang mau saya sampaikan kepada Bu Eli. Saya kan punya di kelas saya mengajar sekarang kan punya ada salah seorang anak tersebut anak ABK. Tapi Iya. itu yang saya rasakan itu dulu lebih beratnya. Mungkin sekarang dia udah total nggak ABK lagi lah, udah sehat lah. Tapi kebiasaan dia yang dulu itu sampai sekarang masih belum bisa dirubahnya. Iya. Jadi waktu kelas 7 kita kan ada proses daringnya sebentar waktu COVID ada proses daring. Iya, betul. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan karena tugas-tugasnya selalu selesai, selalu dikirimkan, selalu dikerjakan. Tapi setelah kelas 8 karena saya pada kelas 7 wali kelasnya, kelas 8 saya wali kelasnya, dia masih pas kelas 8 udah mulai dia kurang untuk melakukan tugas-tugas, menyerahkan tugas-tugasnya kepada saya. Apalagi sekarang udah kelas 9. Jadi nggak pernah dia menyerahkan tugas kepada saya. Terus dibandingkan dengan teman-temannya, dia sekarang ini memang malas untuk mengerjakan tugasnya tuh. Jadi itu saya panggil Ibu Eli sekarang ini, bagaimana caranya solusinya untuk menghadapi anak tersebut.
Berarti Bu Eni ada masalah dengan anak yang kita duga lah ya Bu Eni sebagai berkebutuhan khusus, mana dia malas buat tugas gitu ya. Jadi dari hasil diskusi nanti apa yang Bu Eni harapkan? Saya mengharapkan bagaimana caranya saya bisa menghadapi anak tersebut, terus bagaimana caranya saya bisa juga membina atau menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan tugas, agar dengan dia tidak mengerjakan tugas tentu nanti teman-temannya takutnya saya untuk teman-temannya mengikuti dia tidak mengerjakan tugas. Oh begitu ya yang Ibu harapkannya, Ibu dapat menghadapi bagaimana nantinya anak ini tidak mengganggu lah ke teman-temannya. Tidak mempengaruhi teman yang Oh lain. iya, tidak mempengaruhi teman-teman yang lain. Kalau menurut penilaian Bu Eni berada di level berapa sekarang anak-anak yang ada di kelas Bu Eni itu? Kalau di kelas untuk keseluruhan itu mungkin ada di level 6 atau level 7. Kalau anak ini mungkin masih dia sendiri khususnya mungkin dia di level 5. Oh begitu ya Bu Eni Saya ya. mengharapkannya tuh semuanya ada di level 8 dan 7 sekurang-kurangnya. Begitu ya. Berarti harapan Bu Eni nanti meningkatlah level anak Iya, ini benar. ke 8 atau setidaknya level 7 Iya, gitu ya Bu Eni. Kira-kira langkah apa yang dapat Bu Eni lakukan agar anak ini berubah sikapnya dari yang malas sudah rajin, dari yang tidak buat tugas sudah buat tugas. Kira-kira apa langkah yang dapat Bu Eni lakukan? Rencana saya mungkin akan memanggil dia kembali. Ya. Maksudnya saya panggil, saya pengen tahu apa sebabnya lagi dia malas mengerjakan tugas. Sementara kalau seandainya begini, saya ajukan pertanyaan secara lisan, secara lisan dia mungkin kalau dianggap dia menjawab pertanyaan mungkin bisa dapat dia, cuman dia untuk menulis itu dia tidak mau. Karena kita kan butuh bukti kalau seandainya anak ini sudah mengerjakan tugas dengan kita, walaupun dia secara lisan, kita butuh bukti. Ini loh tugas saya Bu. Kalau misalnya walaupun secara lisan dia bisa, tapi kita butuh bukti anak ini secara tertulis. Itu yang tidak dia kerjakan. Makanya besok saya rencana strategi saya mungkin mau memanggil anak tersebut. Terus sebenarnya apa yang bisa saya lakukan untuk dia bisa mengerjakan tugas dari saya. Bagus itu Bu Eni, saya juga setuju. Mungkin ya kan Bu Eni dengan Bu Eni panggil, Bu Eni lebih mengerti ya dengan apa. Selain langkah memanggil, selanjutnya langkah apa kira-kira yang bisa mendukung langkah pertama Bu Eni tadi itu? Strategi saya dan langkah saya selanjutnya mungkin saya akan dengan wali kelasnya, saya akan bicara dengan wali kelasnya, karena kelas 7 kemarin, kelas 8 kemarin kan saya wali kelasnya. Mungkin kelas 9 sekarang kan wali kelasnya belum tahu anak ini bagaimana sebenarnya. Tapi saya akan berbicara dengan wali kelasnya, dan wali kelasnya juga saya berharapkan untuk mensupport dia agar dia mengerjakan tugas. Itu Bu Eni. Setuju sekali ya Bu Eni, kita cari informasi yang lain untuk Bu Eni bisa menjalankan tugas yang pertama tadi. Kira-kira untuk menjalankan aksi yang akan Ibu lakukan pemecahan masalah ini, ada tidak Bu Eni membutuhkan bantuan dari pihak lain? Ya, selain dari wali kelasnya, saya butuh juga dukungan misalnya dari guru-guru yang masuk di sana atau guru mata pelajaran yang masuk di situ. Karena kalau misalnya saya sendiri mungkin supportnya kurang. Iya, betul. Jadi saya mengharapkan guru-guru yang ada di dalam, yang masuk ke dalam tersebut, karena saya sudah pernah menanyakan pada guru tersebut, ternyata sama gitu, dia tidak pernah menyerahkan tugas. Kalau sedangkan ujian saja kita harus tungguin dia gitu. Nah, itu nomor berapa lagi ya? Jadi saya mau butuh support juga dari guru-guru mata pelajaran yang lain.
Bagus, saya setuju itu Bu Eni. Dengan kolaborasi mungkin kita akan Iya, dapatkan benar. informasi yang lebih lengkap ya Bu Eni. Nah, untuk ke langkah yang mana yang akan Bu Eni lakukan terlebih dahulu? Terlebih dahulu saya kan besok nih rencananya saya akan dengan wali kelasnya dulu. Ya. Setelah itu baru saya dengan kolaborasi mungkin dengan guru-guru mata pelajaran yang lain. Bagus. Saya sangat setuju sekali itu Bu Eni. Jadi rencananya langsung akan aksi besok ya Bu Iya, Eni ya. rencananya seperti itu. Akan iyalah Bu Eni, mudah-mudahan bisa berhasil. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Eni lanjutkan di selanjutnya? Ya supaya gimana ya, supaya anak ini tidak lagi bermalas-malasan. Jangan sampai nanti temannya juga mencontoh dia gitu kan. Jadi gimana caranya saya harus mensupport kembali anak tersebut. Oke, setuju sekali Bu Eni. Memang setelah kita tahu informasinya, terus kita terus support anak-anak ini ya. Mudah-mudahan anak-anak ini dapat berubah. Lalu sekarang gimana perasaan Bu Eni setelah diskusi kita ini? Ya, udah sedikit lega Bu Eli, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata saya juga kita dengan sharing kayak gini dapat jalannya, gimana caranya. Kalau kita sendiri buntu rasanya Bu Eli. Iya Bu Eni ya. Insya Allah besok rencana-rencananya strateginya akan saya lakukan. Iya. Baik Bu Eni, mudah-mudahan rencana-rencana itu berjalan dengan lancar sehingga Bu Eni bisa permasalahan ini bisa terpecahkan dengan Terima baik. kasih ya Bu Eli atas bantuannya. Sama-sama Bu Eni, lain waktu nanti kita bisa lagi berbincang-bincang seperti apa kelanjutan komitmen kita. Terima kasih Bu Eli. Iya. Sebentar ya. Iya. Sama-sama Bu Eni. Baiklah Bu Eli, tadi proses coachingnya sudah selesai. Sekarang saya menanyakan pada Bu Eli bagaimana perasaan proses dalam melakukan proses coaching tadi. Alhamdulillah Bu Puji, coach saya sudah bisa menemukan sendiri bagaimana upaya untuk pemecahan permasalahan yang lagi dihadapinya. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah didapatkan terkait dengan indikator yang tadi sudah dilakukan? Dalam proses coaching tadi saya sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga saya sudah dapat menuntun coach saya untuk menemukan sendiri bagaimana upaya untuk pemecahan permasalahannya. Begitu juga dari tadi pengamatan saya, tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab, dan Ibu yang sudah lakukan sudah fokus pada coaching, kemudian sudah dapat mendengarkan dengan aktif juga, dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan Ibu nantinya sukses untuk melakukan coaching selanjutnya. Amin. Untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kuatkan? Untuk coaching berikutnya saya ingin memperdalam lagi tahapan-tahapan dari Tirta ini agar coaching berjalan lebih baik dan coachingnya dapat menemukan atau memecahkan permasalahannya sendiri. Oke, baiklah Bu Eli, terima kasih atas waktu hari ini. Assalamualaikum Bu Puji dan Bu Eli. Alhamdulillah kita ketemu lagi sekarang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Eni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Sehat juga. Kita juga sama-sama sehat. Kita hari ini akan melakukan coaching. Yang menjadi coachnya Bu Puji, Ya, saya. coachingnya Bu Eli. Tapi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan mendiskusikan tentang rubrik penilaian hari ini. Saya juga nanti akan mengamati dan menilai coach serta coachingnya sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur Tirta
serta bagaimana Ibu Puji memberikan pertanyaan berbobot dan bagaimana Koci dengan menanggapi pertanyaan tersebut. Tapi jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu tentang kemitraan, keserasian pertanyaan, kemudian kemaksimalan potensinya. Ya Bu, untuk pertama kepada Bu Puji, saya akan menanyakan kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini. Kompetensi yang akan saya kembangkan untuk coaching hari ini, yang pertama saya akan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rubrik nilai yang kita tadi ya. Iya, baik. Terus apa indikator yang Ibu ingin perdalam pada coaching hari ini? Saya ingin coach saya nanti dapat menemukan langkah-langkah penyelesaian dari permasalahannya atau solusinya, begitu Ibu. Oh iya, baiklah, kita mulai saja coach kita hari ini. Oke, baik Bu. Bu Eli, Ya, ya Bu, silakan Bu Puji dan Bu Eli. Apa kabar Bu Eli? Oh baik, alhamdulillah baik Bu Puji. Ya, ini Bu Eli ada gerangan apa hari ini? Nampaknya mukanya tak bersahabat. Ya itulah Bu Puji. Kemarin itu saya ada masalah sedikit dengan anak kelas 12 IPA. Ya jadi saya merasa anak-anak itu tidak antusias belajar dengan saya. Ada yang sibuk bercerita dengan temannya, terus ada juga yang curi-curi main game di handphonenya, terus malah ada yang sampai tertidur. Iya, begitu Puji. Bu Eli punya permasalahan dengan siswa yang sibuk sendiri ya, Iya. sibuk bercerita, main game, bahkan tidur di dalam Iya, kelas. betul Puji. Terus harapan Bu Eli nanti di akhir pembicaraan kita, apa yang Ibu inginkan? Saya nanti Puji berharap dapat gambaran lah, atau dapat bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan permasalahan ini sehingga anak-anak bisa antusias lagi, bersemangat lagi belajar dengan saya. Bu Eli mengharapkan nantinya mendapat gambaran bagaimana nanti anak-anak bisa antusias ya dalam proses pembelajaran. Betul. Terus kalau kita lihat dari permasalahan Bu Eli sekarang, dari rentang level 1 sampai 10, sekarang posisi anak Ibu di dalam kelas itu di posisi yang level berapa? Kalau saya ukur itu masih berada di posisi 6. Pada umumnya siswa masih berada posisi 6, walaupun beberapa siswa sudah ada yang berada di posisi level 8 gitu. Tapi kebanyakan masih 6 Bu Puji. Sekarang ada di posisi 6 ya. Terus kira-kira harapan Ibu nanti mereka ada di posisi berapa? Harapan saya tentu saya berharap lebih baik ya Bu Puji. Setidaknya yang berada pada level 6 itu bisa jadi level 8, dan mudah-mudahan juga bisa 9, dan yang 8 itu bisa level 9 gitu. Ini ya, nanti mudah-mudahan ya bisa anak-anak di level itu. Iya. Tadi Ibu Eli mengharapkan agar anak-anak bisa antusias dalam belajar. Dalam hal tersebut, kira-kira apa yang bisa Bu Eli lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang bisa kira-kira saya lakukan itu Bu, sebelumnya kan saya belajar itu dengan menggunakan diskusi kelompok ya Bu. Saya bagikan LKPD-nya, terus anak-anak menulis LKPD itu langsung di lembaran yang saya kasih. Tapi ternyata itu tidak berhasil. Jadi saya pikirkan kemungkinan anak-anak ini kalau saya buat LKPD-nya dalam bentuk LKPD, kemungkinan anak-anak akan lebih antusias. Karena Bu Puji tahu sendiri ya, anak-anak sekarang ini sulit sekali dilepas dari HP-nya. Nah, sehingga menurut saya itu akan cara saya kalau membuatkan LKPD dalam bentuk LKPD, anak-anak akan antusias belajarnya. Tadinya Ibu Eli menggunakan diskusi kelompok
kelompok Iya, dan LKPD ya. Iya. Terus tujuannya nanti Ibu akan mengubah menjadi LKPD. Iya, Mudah-mudahan nanti ini terlaksana tuh bagus tuh Bu. Dan kira-kira untuk mencapai langkah tersebut, ada Ibu membutuhkan sesuatu tidak untuk mencapai tujuan tersebut? Tentu saja saya membutuhkan Bu. Karena saya kan bukan berlatar belakang orang TIK ya Bu ya. Saya di sini butuh bantuan dari teman sejawat, yaitu dari guru mata pelajaran informatika. Saya nanti akan berkonsultasi bagaimana LKPD yang baik, sehingga tujuan saya untuk membuat anak-anak antusias itu dapat berhasil. Bagus tuh Bu, saya sangat setuju. Nanti Ibu akan berkolaborasi atau meminta bantuan dengan teman yang paham dengan IT ya Bu. Iya, betul, Terus Bu. kira-kira kapan rencananya akan dilaksanakan tuh Bu? Akan saya laksanakan secepatnya Bu. Ini kan saya masuk di kelas itu 2 kali seminggu. Kemarin kan saya merasa kesal tuh Bu, anak-anak tidak itu. Jadi saya tak ingin lagi pertemuan berikutnya kejadian terulang. Jadi rencana saya akan berkonsultasi langsung dengan guru informatika tentang LKPD saya, dan pertemuan di hari Senin akan langsung saya cobakan Bu Puji. Ya, bagus Bu Eni, segera semakin lebih baik ya. Iya, Nanti amin. mudah-mudahan lancar. Dan dari tadi sepanjang obrolan kita, sekarang apa yang sudah Bu Eni rasakan? Bu Eni rasakan? Saya merasa tidak buntu lagi gitu pikiran saya Bu. Setelah kita berbicara ternyata ada solusi dari permasalahan saya. Kalau tadi saya merasa sedih, gimana anak-anak belajar sama saya seperti ini. Tapi sekarang saya merasa bersemangat untuk melakukan rencana saya. Mudah-mudahan anak-anak bisa antusias. Mudah-mudahan ya. Iya. Baiklah, semoga apa yang Ibu rencanakan tercapai sampai Ibu yang akan lakukan hendaknya nantinya ya Bu. Iya. Oke. Terima kasih ya Bu Iya, Puji. Gimana Bu Puji, udah selesai proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah Ibu. Setelah coaching dilakukan, prosesnya sudah baik ya. Alhamdulillah. Apa saja yang sudah didapat terkait dengan indikator yang diinginkan? Saya sudah berhasil menggunakan alur Tirta dan membimbing coach saya menemukan solusinya. Oh begitu. Dari pengamatan saya juga tadi udah coachingnya juga sudah dijawab dengan baik. Ibu juga sudah menggunakan alur Tirta dengan baik. Tujuan dan identifikasi rencana serta tanggung jawab, dan Ibu juga sudah fokus pada coaching, kemudian sudah dapat mendengarkan dengan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mudah-mudahan untuk selanjutnya apa yang kita lakukan, apa yang kita hadapi dalam tugas kita sebagai coach dapat berjalan dengan baik. Untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa lagi yang akan Ibu kuatkan pada kegiatan coaching ini? Untuk kedepannya akan lebih mendalami lagi alur Tirta Bu, dan sehingga nanti ketika melakukan coaching akan jauh lebih baik lagi. Alhamdulillah, semua kegiatan kita sudah kita lakukan dengan sesuai dengan alur yang diharapkan, alur Tirtanya, dan semoga untuk coaching kita yang akan datang itu lebih baik. Terima kasih Bu Eni, sama-sama. Demikian demonstrasi